Belanda penguasa lokal yang tunduk, yang bekerja sama dengan Belanda untuk dikirimkan di kota-kota besar mana Belanda ada. Kenapa raja-raja lokal memberikan keleluasaan dan monopoli hasil bumi? Sebenarnya ini pun ya kalau saya buka di sini ya parah juga. Karena banyak penguasa lokal itu memanfaatkan Belanda untuk perang saudara terhadap lawan politiknya, supaya lawan politiknya kalah binasa dalam perang, sehingga mereka bisa naik tahta. Gimana mereka mau naik tahta? Mereka aja di bawah Belanda. Mereka jadi raja boneka, guys. Mana ada yang mau jadi raja boneka coba? Itulah licik Belanda, ya. Dia bisa menipu kita, raja-raja kita. Ya, saya nggak mau, ya. Saya jadi gini. Saya punya saudara nih. Misal gini, anggap saya nih yang udah modern nih ya. Indonesia nih, ya. Kita ada Amerika nih. Kamu mau jadi presiden nggak? Saya bantu. Tapi kamu apain saudara kamu ya? Saya nggak mau. Kamu orang luar Amerika gitu kan, urusan kamu. Ini saudara saya gitu. Nah, kalau dia ajaran bela negara, harusnya nggak seperti itu. Harusnya ya. Ya. Apa? Kan Belanda ini kan gospel. Kok bisa menginvasi gospel tapi mengajarkan hal seperti ini gitu, melakukan hal seperti ini gitu. Ingat loh, Belanda tuh misinya ada gospel glory, gospelnya ada situ guys. Masa misi gospel seperti ini, ngadu domba ini, please deh, ya kan? Jadi kalau saya jadi raja itu, ya kan, saya katakan nggak mau. Apa kau Belanda? Ini saudara saya. Saya lebih milih dia jadi raja. Saya tidak daripada saya harus ikut kamu jadi raja boneka di bawah kamu untuk habisi apa kita. Itu saya lawan Belanda guys gitu. Nah Belanda misinya misi gospel. Kok bisa seperti itu gitu? Ya kan? Apakah itu ajaran gospel gitu? Misi gospel itu kan menginjili gitu kan? Masa misi gospel seperti itu gitu? Ini kita perlu tanya. Ini Belanda ini menjadi Indonesia tuh pakai misi gospel itu nggak dilaksanakan tuh bagaimana gitu? Kok tidak sesuai dengan gospel yang katanya jangan kasih itu guys? Karena mereka naik tahta atas dukungan Belanda, maka Belanda diberi imbalan memperoleh hak monopoli atas hasil-hasil bumi. Jadi ya kalau kita bilang ya banyak sekali raja pribumi tanda kutip. Ya. Ingat ya, bukan raja pribumi membajak rakyatnya ya. Belanda menjajah pribumi ya dengan mengadu domba raja-raja kita dengan rakyatnya. Ingat, menjajah itu Belanda. Raja ini juga korban guys, korban politik adu domba. Ya, raja ini bukan pelaku gitu. Paham Anda ya? Kalau tidak ada Belanda, tidak ada orang yang seperti ini gitu. Jadi dia mengatakan pribumi menjajah pribumi. Raja pribumi menjajah rakyatnya. Guys, Anda bayangkan ya. Gak pun ada Belanda ya. Raja itu sudah mengambil pajak dari rakyatnya. Gak bisa raja dikatakan menjajah rakyatnya, bisa. Paham ya? Raja ya, ingat raja itu, ini ceritanya kan katanya gini nih. Raja menjajah rakyatnya. Mana bisa raja menjajah rakyatnya? Itu rakyat dia gitu. Sah dia menarik pajak dari rakyat itu gitu. Paham ya di sini ya? Ya raja tuh mengambil pajak dari rakyatnya gitu. Ini mau nggak dibantu Belanda pun dia, ketika siapapun jadi raja, tetap rakyatnya bayar pajak ke dia, ya kan? Masa dikatakan raja pribumi menjajah rakyatnya? Yang menjajah itu Belanda, ya. Menjajah itu adalah datang di luar ke satu daerah, itu jajah namanya, ya. Kalau raja sama rakyat itu bukan menjajah namanya. Dia bisa bedakan antara menjajah sama memimpin. Raja itu memimpin rakyatnya. Yang menjajah itu Belanda. Raja itu cuma korban. Yang harusnya itu pajak itu untuk raja digunakan untuk rakyat lagi, malah dikasih ke Belanda, guys. Itu paham ya? Di sini yang menjajah itu siapa? Belanda. Raja tetap jadi raja dia, ya kan? Siapapun raja tetap raja dia. Cuman bedanya adalah ketika tidak ikut Belanda, dia tidak perlu menyerahkan itu ke Belanda. Yang untung siapa? Belanda, guys. Tetap aja satu raja, nggak mungkin dua raja.
Siapapun rajanya, tetap satu raja. Nggak pun Belanda itu menjajah ya, tetap ada raja situ. Cuman Belanda yang ambil niat, untungnya untuk Belanda. Paham ya? Makanya Belanda yang menjajah Indonesia, bukan nggak ada pribumi menjajah pribumi, nggak ada guys. Kita jelas-jelas penjajahnya Belanda Portugis kok dikatakan pribumi. Nah, pribumi itu ya adalah pengkhianat bangsa. Mereka tidak menjajah kita, tapi dia membantu penjajah. Ingat ya, membantu penjajah itu beda dengan menjajah. Ya. Saya menjajah Anda, ada yang bantu saya gitu. Dia tidak menjajah, dia membantu saya, penjajahnya saja gitu. Belanda penjajahnya, raja pribumi cuma membantu. Penjajah tetap Belanda gitu. Nggak bisa dikatakan raja pribumi itu apa? Penjajah nggak bisa gitu. Orang membantu kok dikatakan menjajah. Yang menjajah langsung rakyat-rakyat kita. Belanda itu hanya di belakang, yang di depan yang berhadapan langsung dengan rakyat itu penguasa-penguasa. Oh, jadi yang perang sama Teuku Umar itu Raja Aceh gitu ya. Yang perang sama Imam Bonjol itu Raja Sumatera Barat. Ini luar biasa nih. Ini logika guys Sepelo ini nggak ada gitu. Nalarnya nggak punya deh nih guys. Lokal kita hanya monopoli dagang. Yang menjajah langsung antara penjajah dengan rakyat kita langsung itu mungkin Jepang ya. Romusa itu langsung instruksi Jepang kepada rakyat dan dia langsung menjajah bangsa kita secara langsung dan menggunakan penguasa lokal. Di dalam kisah Babat dan sejarah banyak suku-suku bangsa kita yang merelakan diri menjadi pasukan pribumi yang berperang untuk kepentingan Belanda. Madura itu paling banyak dipakai Belanda untuk berperang menaklukkan raja-raja lokal yang tidak tunduk untuk memberikan upeti atau dipakai untuk membantu. Ingat ya, bedakan orang sama sukunya. Ingat, kalau ada orang-orang Madura bukan berarti suku Madura. Jangan Anda menjadikan suku Madura, ya kan? Oknum ya oknum gitu. Ada oknum bersuku ini, ya oknum itu yang salah, bukan sukunya guys. Karena bukan seluruh Madura ya. Dan juga bukan cuma Madura, ada suku-suku lain juga gitu yang membantu Belanda tentunya. Suatu raja lokal untuk perebutan kekuasaan. Ambon dipakai Belanda untuk menyerang Batavia. Jadi ya hebat Belanda kan, udah jajah Ambon jadi pula dia domba pula dengan Batavia. Luar biasa Belanda, penjajah Belanda guys. Katanya misinya gospel glory, kok menginjil dengan cara seperti itu gitu kan? Kok menyebarkan gospel dengan cara seperti itu gitu? Ingat, ini inisiasinya langsung dari Vatikan loh, dari Paus sana gitu kan? Katolik Vatikan Roma. Kok bisa begini gitu? Karena kan dengan cara yang beradab gitu. Ya menginjil aja lah gitu kan. Datang ke Indonesia, sebarkan oke gitu. Meskipun Yesus tidak pernah mengajarkan. Yesus katakan aku diutus hanya bagi domba hilang dari umat Israel. Janganlah pergi Samaria ke kota lain, pergilah hanya kepada domba hilang umat Israel. Itu ajaran Yesus. Mereka entah kenapa mereka malah tidak ikuti Yesus. Yesus katakan janganlah pergi ke Samaria atau ke kota lain, pergilah hanya kepada domba-domba hilang umat Israel. Jadi mereka malah pergi ke Indonesia gitu untuk melaksanakan misi gospel glory. Yesus tidak pernah ajarkan ya padahal. Sama orang Nusantara dimanfaatkan Belanda untuk kepentingan Belanda. Kalau Anda mau baca bukunya sejarahnya Untung Siropati itu mantan budak yang dibeli dari Makassar, Jadi intinya semuanya adalah adu domba Belanda. Ingat, Belanda mastermind-nya ya. Anda bisa menyalahkan orang-orang ini ya. Orang pribumi kita tuh hanyalah korban dari kelicikan politik adu domba Belanda. Ya. Jangan Anda salahkan mereka. Misalnya gini, di kompleks saya ini ada orang berantem nih karena dia adu domba. Saya tidak menyalahkan mereka. Saya akan tanya siapa mastermind-nya. Anggap ya sebelah saya berantem nih ibu-ibu misalnya 2 orang kan. Kamu bilang saya mencuri ya? Gak ada saya bilang begitu. Kamu kok kasar gitu kan? Mereka berantem nih. Karena mereka salah paham di domba gitu. Apa kita salahkan mereka? Ini salah dua enggak? Yang salah itu domba mereka. Kita akan tanya, siapa ibu yang bilang ibu Ini ibu dengar siapa? Di sana berarti dia mastermind ya. Apalagi seperti ini seperti itu guys. Mastermindnya Belanda yang domba kita ini gitu. Jadi kita adalah korban ya, bukan pelaku. Pelakunya Belanda, penjajah Belanda guys.
sama keluarga Moor, dia menjadi budak. Akhirnya dia menjalin hubungan cinta dengan Susanna Moor, anak tuannya, sampai Susanna Moor hamil. Suropati ditangkap mau dibunuh. Suropati lari dan membuat suatu perlawanan. Yang memerangi untung Suropati itu Bupati Ponorogo dan Bupati Kediri. Suropati didukung mendapat bantuan dari Bupati Malang. Tetapi yang lain, Bupati Ponorogo, Bupati Kediri, berperang nguber Suropati. Padahal Suropati itu bermusuhan, bermasalah dengan Belanda. Tapi yang melakukan pagar betis dan ngejar Suropati, itu orang-orang kita sendiri. Bapak, Ibu baca buku sejarahnya Suropati. Nah, demikian juga tentang masalah kesadaran nasional kita. Kita dulu. Saya Suropati ini saya belum sempat kaji guys ya, karena ini video panjang kali kan. Tapi saya nanti kalau apa ya, Anda cari sendiri lah gitu, benar apa tidak gitu kan. Tapi jelas faktanya adalah, ingat Belanda itu politik adu domba, ya kan, dengan domba kita gitu. Itulah secara jawab. Karena Belanda yang dikit waktu itu ya, nggak mungkin bisa menguasai kita kalau dia tidak pakai politik domba gitu. Itu liciknya mereka gitu. Itu tidak ada yang namanya Republik Indonesia, itu tidak ada. Yang ada kita ini penuh dengan banyak kerajaan-kerajaan monarki. Kesadaran nasional itu baru muncul di saat orang-orang kita belajar di negeri Belanda dan membuat perhimpunan Indonesia. Dan kenapa Belanda memberikan politik etis? Oh ya, kita kan sudah lama menjajah Indonesia, sekian lama hasil buminya kita peras. Tidak etis kalau kita tidak memberikan sesuatu yang baik kepada orang Indonesia atas hak monopoli dagang selama ini. Nah, politik etis yang membuat banyak, bukan cuma monopoli dagang, tapi memang kerja paksa juga guys gitu loh. Kita rempah kita tuh dibayar murah sekali guys gitu. Bahkan ada yang diambil paksa di Belanda gitu kan, gratis gitu guys, rampok gitu. Orang Indonesia sekolahkan di Belanda itu gara-gara surat menyuratnya Raden Kartini. Jadi Kartini masih umur 12 tahun, surat menyurat dengan orang Belanda, dan bahasanya suratnya Kartini di dalam bukunya dari gelap terbitlah terang, bahasanya itu sangat-sangat santun. Kalau kita baca, kita seakan-akan, wih, orang yang muda belia seperti Kartini 12 tahun, bahasanya bisa sangat-sangat bagus, pemikirannya bisa sangat-sangat dalam. Dan apa yang diceritakan oleh Kartini yang kecil itu menggugah, disampaikan masalah ini ke parlemen Belanda. Terlalu lama kita menjajah dan kita tidak memberikan, sebaliknya, balas budi kepada orang Indonesia yang sudah kita peras. Akhirnya dibuat politik etis. Orang-orang Indonesia disekolahkan di. Jadi kalau monopoli aja, itu nggak mungkin memeras guys. Monopoli itu kan artinya adalah memonopoli. Dia yang megang semuanya. Ya, nggak ada urusan sama peras gitu. Nah, jadi secara langsung nih guys, nggak sadar ketika ada kata peras di situ, berarti mereka bukan cuma memonopoli, tapi juga memaksa guys, memeras gitu kan. Namanya meras ya maksa. Mana mau orang diperas guys kalau dipaksa? Ada nggak orang mau diperas kalau dipaksa? Nggak mau dia, pasti dipaksa ya tuh nama orang diperas kan. Negeri Belanda. Di saat itulah orang-orang Indonesia baru mengenai kehidupan kampus, kebebasan mimbar akademis, baru mengenal tentang aturan politik dan segala macam hukum, baru muncullah kesadaran nasional. Dari situ mulailah muncul gerakan nasional, mulai muncul Sumpah Pemuda, dari Sumpah Pemuda terus berkembang sampai akhirnya kemerdekaan. Nah, dari negara-negara monarki yang tersebar di seluruh Indonesia dengan raja-rajanya sendiri, dengan wilayah yang sudah berdaulat di masing-masing wilayah, sampai bisa melebur menjadi NKRI, itu ada sejarah yang jarang diungkapkan, yang ingin saya ungkapkan malam hari ini. Jenderal Gatot Nuryanto pernah mengatakan, Pancasila adalah pemberian umat Islam kepada bangsa Indonesia. Lulu. Jenderal Gatot ini mungkin demi ambisi politiknya mengambil hati orang Muslim. Salah besar ya.
Ingat, dia berkata jujur Jenderal Gatot ya. Jadi Anda jangan pindah Jenderal Gatot lah ya, tolong ya. Ingat, Pancasila ya, 5 sila ya. Coba Anda bayangkan ya, ada 5 sila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Anda tahu siapa Tuhan Maha Esa itu, yaitu adalah Allah, guys. Ingat, ketuhanan Maha Esa itu beda dengan ketuhanan yang Tritunggal. Ya. Kalau Anda ngomong Tuhan yang Maha Esa, berarti bukan Yesus, bukan. Karena Yesus itu adalah Tuhan Tritunggal. Esa itu satu-satunya. Kalau Anda ngomong Esa, pasti nggak ngomong Tritunggal. Karena Esa bukan Tritunggal. Paham ya? Esa itu sama kayak sampo, guys. Sampo anti ketombe. Ya sampo itu aja. Anti ketombe aja cuman. Satu-satunya. Tapi kalau sampo Tritunggal itu sampo 3-in-1. Beda ya sampo anti ketombe dengan sampo 3-in-1 yang ada conditioner, ada apanya lagi itu pilihan rontok gitu kan. Jadi ketuhanan yang satu lah Allah SWT. Makanya pembukaannya itu dikatakan ya Undang-Undang Dasar ya, dengan rahmat Allah SWT. Allah SWT, guys. Ada SWT-nya, bukan dengan rahmat Allah Bapa, enggak. Paham ya? Coba Anda baca pembukaan. Dengan rahmat Allah SWT, bukan dengan rahmat Allah Bapa, bukan. Apalagi dengan rahmat Yesus, enggak, guys. Dan ingat ya, yang paling banyak berjuang di negeri ini adalah umat Islam. Kenapa? Karena dilawan adalah penjajah kafir Kristen, guys, yang menyebarkan ideologi gospel. Ingat itu, gospel glory. Jadi itu kalau kita mau breakdown yang realnya itu adalah umat Islam Indonesia melawan invasi ya penjajahan dari misi gospel glory. Pecah tuh guys, clash. Ya dong, gospel glory, gospelnya Kristen ya kan, Injil yang dituju umat Islam. Ya umat Islam menolak lah. Siapa mau umat Islam diinjili coba? Mana mau kita diinjili, dikristenisasi gitu dengan gospel. Kalau glory kita nggak mau, apalagi ada gospelnya gitu kan. Nah, jadi makanya ini adalah saham terbesar umat Islam. Ya, karena kita melawan gospel glory. Kita bukan melawan penjajahan biasa. Kayak penjajahan lain-lain gitu kan, kayak Jepang menjajah Indonesia, enggak. Kita melawan gospelnya itu, guys, gitu. Islam Indonesia melawan misi gospelnya itu. Mengatakan Pancasila itu adalah belas kasihan, pemberian kebaikan orang Islam untuk Indonesia. Tentu, ya. Karena yang inisiasi siapa setelah Pancasila ini ya? Dari para kiai, guys, ada ulama ya, lebih banyak umat Islam lah intinya gitu. Jadi ide dari ulama mana saya lupa tuh namanya. Anda bisa tengok sejarah Pancasila lah gitu. Buli-buli silanya itu ya, itu adalah buli-buli yang diambil dari Quran, guys. Ingat, jadi semua 5 Pancasila itu ada di Quran ya. Coba kita ambil sila pertama ya, ketuhanan Maha Esa. Siapa Tuhan Maha Esa? Yaitu Allah, bukan Yesus, bukan Allah Bapa. Allah SWT, guys. Ketuhanan Maha Esa itu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ngomong adil ya. Adil. Adil itu apa? Adil adalah hukum kisos. Saya katakan adil. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Makanya ya, orang yang membunuh orang lain itu ya hukuman mati. Karena nyawa ganti nyawa. Itu baru adil. Ya dong. Anda, saudara Anda, keluarga Anda dibunuh. Anda boleh nuntut balas. Ya, boleh juga tidak. Itu namanya adil. Boleh untuk balas, boleh tidak. Ya. Paham ya? Hukum kisos adil seperti itu gitu. Mata, jadi penyelamat itu mengatakan mata ganti mata, yang melaku jangan kasihan padanya, yang melaku adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Itu keadilan itu, tapi tidak dilaksanakan oleh orang Kristen. Mereka mengganti dengan hukum kasih. Pada Yesus katakan ya, dia datang bukan untuk menjalankan hukum Taurat dengan para nabi, tapi menggenapinya, alias menambah sehingga lengkap. Jadi hukum kisos tadi itu dilengkapi dengan hukum kasih. Jadi itu bergandengan. Dalam artian Anda boleh melaksanakan hukum kisos dan juga ada melaksanakan hukum kasih. Dua hukum yang saling blend gitu. Ya saya keluarga saya dibunuh, saya boleh minta tuntut balas gitu. Kayak hakim, saya minta dia hukum mati Pak Hakim, dia bunuh ibu saya misalnya, atau bunuh keluarga saya. Boleh kita adil kan tuh kan, di pengadilan kita tuntut hukum mati. Makanya hukum mati itu adil bagi orang yang dibunuh. Nah, kalau saya makan juga boleh gitu. Ada yang kemarin itu yang memaafkan itu kan. Itu bukan
bukan malah diganti hukum kisos ini guys gitu. Kita aja masih melakukan hukum kisos nih, ya kan? Ada pencuri misalnya, ya kan? Dia harus mengganti kan? Ketika dia ambil sesuatu mencuri dia ganti. Dia bunuh orang dia dihukum mati. Dia di penjara gitu. Itu hukum kisos namanya, adil gitu guys. Jadi nggak kalau jadi nggak apa namanya jadi nggak berlaku hukum kasih sendirian gitu. Bukan yang kita tuh ada penjahat kita kasihi, nggak. Ada opsi lain. Kita boleh untuk balas gitu. Itu nama keadilan itu. Ya kan? Dan beradab juga. Beradab itu sebenarnya apakah beradab? Ada yang negara orang-orang menjajah ya dengan semboyan gospel glory itu apakah beradab? Enggak guys. Belanda Portugis menjajah Indonesia itu nggak beradab ya karena mereka membawa misi gospel. Masa gospel digunakan untuk menjajah gitu guys? Ya kan? Nggak seperti itu sejarahnya, kebalik. Jenderal Gatot Nuryanto mungkin dia kurang baca buku sejarah, kemungkinan ya. Justru Anda yang kurang baca buku sejarah. Kayak tadi aja ya, dia nggak tahu kalau rempah-rempah itu adalah emas hitam. Dia baru tahu setelah baca buku di Lion Air gitu guys. Sampai dia Justru Jenderal Gatot ya, untuk menjadi seorang kepala TNI, Jenderal TNI, itu wajib baca sejarah. Paham ya? Masa dia meremehkan Jenderal Gatot? Guys, ini luar biasa ini. Jenderal itu ya, itu dia baca buku sejarah. Dia harus tahu sejarah bangsanya untuk jadi jenderal gitu. Ya, sedangkan Pak Juliari harus tahu sejarah bangsanya apalagi jenderal, guys. Luar biasa guys Sevilo ini. mengucapkan suatu statement yang sama sekali keliru. Anda yang keliru. Pancasila yang sekarang ini kita dengar itu bukan belas kasihan atau pemberian umat Islam. Bukan. Itu adalah bargaining, permintaan orang Kristen. Kalau kamu tidak hilangkan 7 kata, silakan kalian orang Islam merdekakan negaramu sendiri, wilayahmu sendiri, kami akan memerdekakan wilayah kami sendiri. Bahkan di dalam sejarah Indonesia, Islam radikal. Berarti kan mereka yang mau bersatu itu, ya kan? Ingat loh, mereka curang guys ya. Kita Indonesia mayoritas Islam, ya kan? Tapi mereka maunya pakai bersama. Ya menang mereka minoritas gitu. Paham ya di sini ya? Ya, keadilan itu bukan berarti sama, ya. Tapi siapa minoritas itu berikan hak lebih gitu. Paham ya? Di satu kelas misalnya, ya. Satu kelas misalnya, makanya lihat ya, kenapa di situ doanya pakai doa Islam, misal di sekolah Muslim, di sekolah Kristen kenapa pakai doa Kristen? Ibu saya dulu pernah sekolah di Santa Maria guys, ibu kandung saya, itu doanya nggak pernah pakai doa Islam, dipimpin doa pakai cara Kristen. Kenapa? Karena mayoritas si Kristen di sekolah Santa Maria, di sekolah saya yang Muslim, itu doanya dengan doa Muslim, meskipun ada orang Kristennya. Itulah keadilan gitu. Paham ya? Didahulukan yang mayoritas dulu guys. Karena kan mengutamakan kepentingan orang banyak dibanding orang sedikit gitu. Paham di sini logikanya ya? Jadi adil itu bukan seperti yang dikatakan guys Sevilo gitu. Tapi diberikan hak yang lebih banyak dulu. Ya. Karena yang banyak ini akan langsung merasakan dampaknya. Contoh ya. Indonesia kan lebih banyak orang miskin ini. Ya kan? Itu yang kasih haknya dulu daripada orang kaya segelintir itu guys gitu. Ketika orang miskin dibantu akan banyak dampaknya kan daripada dibantu orang kaya. Sama kayak misalnya kayak pengguna sepeda motor lebih banyak daripada pengguna mobil. Ya yang dibantu itu siapa? Yang pengguna sepeda motor. Karena banyak yang merasakan dampaknya gitu guys. Itulah logika berpikirnya. Berkali-kali memberontak lebih banyak dari PKI. Ingat. Jangan salah ya. Itu sebenarnya gini, kalau ada kaji guys ya, itu bukan memberontak sebenarnya. Ya, Permesta apalagi itu kan berontak. Gini ceritanya ya. Itu waktu itu adalah perebutan ideologi. Ingat ya. Perebutan ideologi di mana mereka pengen negara Islam. Tapi Soekarno pengen nasionalis. Nah, sayangnya Soekarno menang. Karena Soekarno didukung TNI. Itu aja bedanya guys. Karena terjadinya pada waktu itu. Paham ya? Kenapa mereka pengen negara Islam? Karena kita mayoritas Muslim. Wajar mereka pengen negara Islam. Para mayoritas gitu loh guys. Wajar. Yang gak wajar itu PKI. Kita mayoritas Islam kok malah dijadikan negara ateis, gak bertuhan gitu.
Kecuali kalau di Indonesia yang ateis yang mayoritas oke lah. Makanya jangan samakan dengan PKI, salah Anda Garcia Pelo. Ya, mereka itu ya memperjuangkan hak mereka sebagai mayoritas Islam ya, yang bernegara Islam. Kalau PKI nggak ada hak di situ PKI. Wong ateis minoritas kok, apalagi Kristen minoritas kok bangun negara Kristen. Kalau negara Islam wajar karena minoritas. Cuma waktu itu tentara berada di pihak Soekarno. Makanya mereka sebut mereka ini pemberontak, guys. Padahal sebenarnya nggak, sama aja levelnya itu, ya kan? Masing-masing dengan ideologi sendiri. Soekarno dengan ideologi nasionalis, mereka ideologi Islam gitu kan. Bertarung mereka tengah-tengah. Cuma karena Soekarno yang menang, mereka lebih sebagai sebagai pemberontak. Coba kalau yang mereka menang, ya Soekarno yang dikatakan pemberontak, itu aja masalahnya. Ya, kalau menang waktu itu terjadi, pemenang adalah yang menuliskan sejarah. Pemenang akan mengatakan mereka pemberontak. Kalau mereka menang, mereka yang mengatakan kelompok yang nasionalis ini yang adalah pemberontak, guys. Itu aja logikanya. Jadi kalau PKI jelas pemberontak. PKI. Karena PKI ini ya, itu dia bawa ideologi bukan ideologi mayoritas, ya. Ideologi luar dibawanya gitu, ideologi Rusia dan China gitu guys. Jadi jangan samakan PKI dengan dengan umat Islam ya, beda. Bahkan dulu umat Islam yang melawan PKI dulu. Ya, kemana umat Kristen coba? Ketika umat Islam melawan PKI, lu musuh bubitan PKI itu umat Islam, guys, bukan umat Kristen gitu. Kita yang paling berjasa memberangus PKI itu. Yang paling banyak memberontak terhadap NKRI itu Islam radikal. PKI pemberontak 2 kali tahun 48. Kalau upaya merebut kekuasaan ya dengan cara yang waktu itu memang itu terjadi. Ingat, negara baru berdiri ya, belum Indonesia dulu baru itu pun belum berdiri lagi karena masih dipasi lagi sama sekutu waktu itu kan, sekutu balik lagi tahun 48 tuh, guys. Nah, ini sebenarnya adalah perebutan kekuasaan antara Islam dengan nasionalis. Itu yang terjadi, guys. Ini nggak tepat disebutkan pemberontakan, tapi yang di Timur Timur, di Aceh, di Papua itu bisa dikatakan pemberontakan karena negara sudah berdiri gitu kan, ya kan, udah bertahun-tahun berdiri, itu baru pemberontakan di Aceh itu, di Papua, di Timur. Tapi sayangnya ya, yang sekarang yang masih pemberontak itu adalah Papua, OPM. GAM udah nggak ada, guys, udah tobat. Ya, pemberontak Timur itu Fretilin itu lepas dari Indonesia. Coba dia kalau mau berkaca ya, dia ini yang rusak sebenarnya. Ya, OPM itu, lalu Fretilin di Timur, coba. Itu yang bukti-bukti lepas kan. Yang sekarang masih menggerogoti NKRI itu sekarang. Ya, Aceh nggak pernah lepas dari pangkuan NKRI, nggak pernah lepas. Yang pejuang-pejuang dahulu yang dikatakan pemberontak itu juga nggak pernah lepas, tetap bergabungan dengan NKRI kan. Tapi tengok Timur lepas, guys. Ini Papua lagi ancaman nyata nih, bisa lepas nih kalau nggak hati-hati mengatasinya gitu. Jadi sekali lagi, guys ya, jangan mengatakan Islam lebih banyak memberontak. Kristennya kemana? Anda lupa dengan Timur? Apa Anda lupa dengan Papua? Ya kan? Apa Anda lupa di saat negara Indonesia sudah sah berdiri berpuluh tahun, mereka masih aja memberontak kan? Organisasi Papua Merdeka. Jadi sekali lagi, guys ya, dia nih dia menunjuk Islam tapi agamanya lah yang melakukan hingga detik ini gitu. Dia sadar tuh, guys. Bahkan lepas Timur kan. Jadi sadarlah, ngaca lah gitu kan. Kalau dulu masih wajar, ketika masih Indonesia baru berdiri, memang perebutan kekuasaan dulu tuh siapa yang kuat. Ternyata lebih kuat nasional karena TNI mendukung kaum nasionalis gitu, guys. Itu poinnya. Kalau dulu TNI mendukung Islamis, yang menang Islamis gitu. Karena TNI tentu dulu senjata lebih lengkap kan senjatanya. Karena mereka pernah dididik peta juga segala macamnya gitu. Intinya mereka lebih lebih terorganisir dibanding para pejuang yang dikatakan pemberontak ini, guys. Dan tahun 65 2 kali saja pemberontakan Islam. Wah, banyak banget. Kartosuwiryo 49, DITI Aceh Daud Berua, DITI Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan 50, DITI di Makassar
Kahar Musakar memberontak. DITI Amir Fatah. Ingat, ini periode apa awal kemerdekaan. Ingat ya. Ingat. Ini belum stabil ya. Masih perebutan kekuasaan ini. Tapi kalau PKI ya apa yang 48, 65, apalagi 65 itu guys. Itu udah berdiri, Indonesia udah kokoh gitu kan. Udah berapa tahun itu merdeka, ya kan? Udah mengusir nikah ya, sekutu, mereka memberontak gitu. Intinya jangan samakan, ini adalah apa namanya? Ini adalah bentuk umat Islam itu yang sebagai merasa berhak gitu. Ya dong, mayoritas tentu berhak ya sebagai mayoritas, dan kita merasa ya kita memperjuangkan negeri ini guys. Coba gini deh, logika aja gini. Dulu yang kita kan dijajah nih Belanda. Mereka bawa misi apa? Ghost Glory. Coba Anda bayangkan, nggak ada tuh di Penegoro, nggak ada, yang Bojol nggak ada, Tiko Umar nggak ada, Azudin nggak ada. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saya katakan. Coba deh suruh yang orang-orang apa yang ngaku-ngaku hebat ini ya, orang-orang yang mengesampingkan pejuang-pejuang Islam itu dikatakan bukan